Monggo. AE 1432 untuk menggeser mobilnya. Monggo Bapak-bapak merapat, monggo Pak, merapat mriki Pak. Yang di luar monggo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah Ta'ala, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di Islamic Center Ponorogo ini untuk mengikuti kajian tabligh akbar sesi pertama. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan manfaat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di kesempatan pagi yang baik ini akan kita ikuti bersama kajian tabligh akbar sesi pertama dengan tema menjadi manusia terbaik, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah Ta'ala. Beliau ini adalah salah satu pemateri radio dan TV Roja dan juga sebagai pembina Asil TV Pekanbaru. Dan insya Allah sebelum kajian tabligh akbar kita mulai, ada beberapa hal yang ingin perlu kami sampaikan selaku moderator. Yang pertama, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita berlapang-lapang di majelis. Nanti sekiranya ada saudara kita yang baru datang, kita upayakan untuk bisa masuk ke dalam masjid. Kemudian dihimbau kepada seluruh jamaah sekalian untuk mencatat apa yang beliau sampaikan, kemudian seluruhnya baik ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk memperhatikan adab ketika di dalam majelis. Kemudian yang kedua, diharapkan untuk seluruh jamaah sekalian, untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, untuk ikut serta mengutamakan kepentingan bersama. Misalnya panjenengan di kesempatan pagi hari ini beto yoga dan qadarullah yogane rewel, berarti kita harus minggir dulu agar teman-teman ataupun jamaah yang ikut kajian di kesempatan pagi hari ini tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan nanti insya Allah akan kita berikan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi insya Allah waktu 120 menit nanti kita bagi dua. Yang pertama insya Allah 90 menit untuk kajian, untuk materi. Kemudian untuk sesi kedua 30 menit selanjutnya, yaitu nanti insya Allah tanya jawab. Untuk itu bagi panjenengan yang nanti hendak bertanya, silahkan ditulis di secari kertas kemudian disampaikan ke depan, atau menghubungi WA di 0889 9174 6726. 0889 9174 6726. Dan kami informasikan kembali insya Allah nanti sore pada maghrib sampai dengan selesai
akan dilaksanakan tablik akbar sesi yang kedua dengan tema semangat mengejar surga. Untuk itu sekali lagi kami mohon diperhatikan kepada jamaah sekalian terkait dengan adab dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada beliau Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Demikian dari saya selaku moderator. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita, dan itu adalah nikmat yang sangat besar, namun sangat banyak dilupakan manusia, bahwa dia mendapatkan nikmat, bahwa dia diciptakan, sehingga dari awalnya dia tidak ada menjadi ada. Itu nikmat yang sangat besar. Mungkin sebagian kita hafal surat Al-Insan yang di awalnya Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, dan seterusnya. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahr, tidakkah telah berlalu kepada manusia hinum minad dahr, sejumlah waktu, lam yakun syai'an madhkura, yang sejumlah waktu itu ada sebahagian waktu, ada rentang waktu yang dalam rentang waktu itu lam yakun syai'an madhkura, manusia itu ketika itu tak dapat disebut, tidak diketahui, tidak dibicarakan. Kenapa? Belum ada. Kita waktu itu belum ada, karena kita belum ada, maka tak ada siapapun yang tahu siapa kita, tak ada orang nyebut-nyebut kita, tak ada orang yang membicarakan kita. Bahkan singkat kata, ayah dan ibu kita pun tak tahu siapa kita, karena memang belum ada. Awal ayat ini mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada kita, hai manusia, kamu sebenarnya nggak ada loh. Jangankan orang lain, ayah dan ibumu tidak tahu siapa dirimu, tidak tahu siapa engkau, tidak membicarakan engkau. Mengingatkan kepada kita bahwa kita pernah tidak ada. Lalu kemudian, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang menciptakan kalian wahai manusia. Min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur, faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia itu memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, sehingga menjadi manusia yang pandai mendengar dan pandai melihat, mampu mendengar dan mampu melihat. Maka di sini Allah mengingatkan kita akan sebuah nikmat besar, yaitu nikmat apa? Kita diciptakan. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Dari awalnya tidak hidup, makhluk yang tidak hidup menjadi makhluk yang hidup. Dan menciptakan dengan makna yang seperti ini hanya kemampuan Allah. Tak ada selain Allah yang mampu mencipta dalam makna menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalimat yang sama digunakan manusia menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan pesawat, menciptakan helikopter, menciptakan. Yang sebenarnya terjadi bukanlah mencipta seperti makna yang tadi, hanya saja merubah dari satu unsur
dicampur dengan unsur yang lain, dicampur dengan unsur yang lain, sehingga menjadi sebuah benda yang berbeda dari unsur aslinya. Tidak dari awalnya tidak ada menjadi ada. Mobil lah misalnya. Apakah mobil itu sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada? Tidak. Silahkan urai bahan dasar dari mobil itu, maka dia kembali kepada benda yang ada sebelumnya. Paham yang dimaksud? Ketika mobil itu diurai, maka dia akan menjadi besi, ada aluminium, ada, ya itulah diurai. Anda tidak terlalu tahu berbicara hal tersebut gitu. Ada yang dari karet bannya gitu, kacanya dari pasir, kaca mobil dari mana? Dari pasir ya, pasir ya. Asal usul kaca apa? Hah? Apa Pak? Ya, tadi intinya adalah dia sebelumnya benda, namun dicampur ini, ditambah ini, dicampur, disatukan dengan ini, disatukan, akhirnya berubah wujud yang berbeda dari benda aslinya. Dia bukan lagi pasir, dia bukan lagi karet, dia bukan lagi sekedar besi biasa, namun besi yang sudah penuh dengan aneka ragam, sehingga kemudian bersatulah ini menjadi sebuah apa? Mobil. Namun bukan berarti awalnya tidak ada. Dia adalah sesuatu yang ada, akan tetapi dirangkai sehingga menjadi wujud yang berbeda. Itulah penciptaan manusia. Namun kemampuan Allah dalam mencipta adalah dari awalnya tidak ada jadi ada. Ini penciptaan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, yang banyak, yang sangat banyak, atau banyak manusia yang melupakannya. Dan Allah Taala sebutkan bahwa penciptaan ini maksud dan tujuannya adalah agar mereka menghambakan diri mereka kepada Allah, agar manusia itu hidup di dalam penghambaan diri, menjadi hamba Allah. Itu dia di awal, di akhir surat Az-Zariyat, dalam ayat yang sangat masyhur Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menghambakan dirinya kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku, menjadi hambaku, menghambakan diri mereka kepadaku, patuh dan taat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan apa yang dilarangkan kepada mereka. Itulah dia tujuan utama Allah menciptakan manusia dan jin dalam ayat ini. Maka tugas kita hidup di permukaan bumi ini bukan cari duit, bukan mengejar jabatan, bukan menjadi manusia terkenal, bukan menjadi manusia sukses. Tujuan utama kita, maksud Allah menciptakan kita itu adalah agar kita menghambakan diri kita kepada Allah, dan Allah Taala telah membuat alur penghambaan diri itu. Dan itu telah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui Rasul-Rasul Allah dengan sempurna. Cara menghambakan diri itu, maunya Allah itu begini. Maunya Allah itu seperti ini, seperti ini. Disampaikan dengan jelas, disampaikan dengan sempurna, disampaikan dengan tak ada kurang, sehingga tidak perlu tambahan manusia, sehingga tidak perlu motivasi manusia terhadap bagaimana menghambakan diri kita kepada Allah. Itulah makna kesempurnaan agama Allah yang Allah turunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, di mana semuanya apa yang diinginkan Allah, yang Allah ridhoi dari manusia telah diterangkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diinginkan Allah untuk kita tinggalkan, tidak boleh kita kerjakan, telah disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, dan tidak ada yang kurang. Sehingga tidak boleh dikurang-kurangi, sebagaimana tidak boleh ditambah-tambah. Kedua-duanya kesalahan. Wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, sadarlah bahwa menambah-nambah sesuatu di agama Allah adalah kesalahan dalam beragama kepada Allah. Bukan justru tambah baik. Dan ini banyak orang sekarang ini yang melanggar agama Allah, ditambah-tambah dengan sesuatu. Rasul sudah mengajarkan kepada Bilal begini cara azan, dan Bilal telah mempraktekkan azan seperti yang diajarkan oleh Rasul Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau, dan Rasul mendapatkannya dari Allah tentunya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kisah awal perintah azan itu dikumandangkan. Namun kemudian ada lafaz tambahan, ada lafaz-lafaz apa? Tambahan. Dan paling masyhur di antara lafaz itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita katakan, saudaraku, saudariku, ini agama. Lafaz azan itu bahagian daripada syariat Allah. Dan syariat Allah itu nggak boleh ditambah-tambah. Kata mereka, apa salahnya sih, itu kan baca ayat Al-Quran. Salahnya di mana yang ditambahkan juga Al-Quran? Kita mengatakan Rasul tak begitu mengajarkannya kepada Bilal. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Bilal mengumandangkannya seperti ini, tak ada tambahan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jawabannya apa? Itu kan baik. Itu kan apa? Ayat Al-Quran. Oke, kalau orang menukarnya gimana? Kalau boleh lama nambah-nambah, akhirnya ada yang bilang, saya nggak maulah baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, saya mau baca ayat kursi saja dulu. Gimana? Jadi kampung sana bacanya ayat kursi baru azan. Yang kampung lain, saya mau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas baru azan. Akhirnya warna-warni dong agama kita. Inilah sebenarnya yang terjadi di aneka ragam agama dan cara taat yang ada kreasi manusia, ada tambahan manusia dalam beragama itu, sehingga menjadikan agama itu tak lagi murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik, barang siapa yang membuat-buat agama baru, tambahan-tambahan baru dengan alasan itu baik, maka seolah-olah dia telah menuding Rasulullah SAW khianat dalam menjalankan amanah. Allah sudah mengatakan agama ini sempurna. Tapi begitu datang kepada kita tidak merasa sempurna, ada yang kurang, sehingga perlu ditambah untuk menjadikannya sempurna. Berarti Rasul belum menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Begitu ini kata Imam Malik, dia telah mengira bahwa Nabi Muhammad ini tidak mengajarkannya sempurna sebagaimana yang diperintahkan Allah Taala kepada beliau. Telah ada pengkhianatan di dalam menyampaikan risalah. Allah sudah menyempurnakan, namun Rasul tidak mengajarkannya sempurna, sehingga perlu apa? Ditambah-tambah. Tidak. Sesuatu yang sudah sempurna, apabila ditambah-tambah menjadi tidak sempurna, bukan tambah sempurna. Tidak. Contoh, tutup gelas ini, dia telah sempurna
dalam lingkarannya. Lingkarannya sempurna nggak? Hah? Coba tambahkan. Coba buat tambahannya di sudut ini, tambahan lagi lingkaran ini. Bisa terbayang? Sempurna nggak lingkarannya? Berubah menjadi cacat. Tidak sempurna, lingkarannya tidak sempurna. Kenapa? Ada gundulan yang membuat dia tak sempurna apa? Bulatnya. Sesuatu yang sudah sempurna, tambah, bukan menjadikannya sempurna, menjadikannya cacat. Maka hendaklah umat Islam seperti yang diinginkan Allah darinya. Taati Allah, taati Rasul. Ikuti apa yang diajarkan Allah, ikuti apa yang diajarkan Rasul. Jangan berkreasi dalam agama. Kalau ingin kreasi, ini tempatnya, dunia, berkreasilah. Lakukanlah. Karena dalam bab dunia Rasul memberikan pintu luas selapang-lapangnya untuk bermaju, berkreasi, berimprovisasi, menciptakan ini, silakan. Rasul sudah memberikan kelapangan yang luar biasa. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Majulah. Teknologi majulah, duniawi yang berhubungan dengan dunia majulah. Namun dalam urusan agama, kalau kita berani menyatakan agama kita sekarang lebih baik daripada agama dahulu, berarti Rasul terbelakang dengan agamanya. Seorang mukmin yang benar-benar beriman, seorang yang benar-benar beriman kepada Nabi kita tercinta, pasti tak mau Rasulnya menjadi orang terbelakang. Pasti tak mau. Pasti keinginannya tetap menjadikan Rasulullah yang terdepan, Rasulullah yang terbaik. Rasulullah itulah manusia yang terbaik, sehingga karena dia yang terbaik, Allah pilih beliaulah yang menjadi Rasul yang terbaik dari seluruh Rasul yang ada. Allah tak pernah salah pilih. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Engkaulah yang menciptakan apapun yang dia inginkan, dan dia yang memilih. Dan pilihan Allah itu tak pernah salah. Karena beliau manusia terbaik, maka Allah jadikan beliau Rasul terbaik dari seluruh Rasul yang ada di permukaan bumi yang pernah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang kedua? Allah yang memilih. Siapa yang berikutnya? Allah yang memilih. Dan Allah berikan kepada Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita SAW, agama yang terbaik juga. Sebagaimana beliau adalah yang terbaik, maka syariat yang Allah berikan kepada beliau, syariat yang terbaik juga. Yang paling sempurna, paling diridhoi Allah, yang paling mudah, yang paling lengkap, yang paling ringan. Rasulullah SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Sahih dari Imam Muslim. Di dalam ayat Al-Quran, setelah Allah bicara puasa Ramadan, surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, setelahnya ayat panjang tentang puasa juga. Lalu kemudian Allah katakan setelah itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan untuk kalian dalam agama ini adalah kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Inilah agama Allah. Maka tidak perlu ditambah-tambah, sebagaimana mengurang-nguranginya tidak boleh, maka menambah-nambahkannya pun tidak boleh. Ya. Karena apabila ditambah, itu biasanya pandangan kepada yang belum ditambah itu, pandangan itu kurang. Orang yang sudah biasa menambah,
Sudut pandang dia kepada sesuatu yang belum ditambah itu masih apa? Kurang. Kalau antum tidak percaya, cobalah lihat realita dalam kehidupan, dalam menambah-nambah agama. Semisal setelah sholat, zikir berjamaah, doa dipimpin oleh imam yang memimpin sholat tadi, itu kan tambahan yang Rasul tidak lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, dan kemudian datang seorang imam yang sholatnya mengikuti sholatnya Nabi SAW sehingga tidak melakukan zikir berjamaah dan tidak melakukan doa berjamaah yang dipimpin, apa pandangan masyarakat makmum terhadap dia? Apa pandangan masyarakat makmum terhadap dia? Kurang ini imamnya, ini nggak layak jadi imam, nggak pantas jadi imam, nggak pandai jadi imam. Padahal sholat imam yang tadi yang dikatakan kurang itu, begitulah sholatnya Rasul. Hai mukmin, apakah anda akan menisbatkan kekurangan kepada Rasul anda? Saya tidak menuding Rasul kurang, imam ini yang kurang. Ya, imam itu mengerjakan apa yang dikerjakan Rasul, gitu. Dalam takziah dilakukan beraneka ragam aktivitas yang Rasul tidak pernah lakukan dan para sahabat. Mulai daripada zikir berjamaahnya, mulai dari baca ayat Al-Quran bersama-samanya, surat-surat tertentunya, kemudian makan-makannya, hidangannya, itu tidak pernah ada dalam agama kita. Dalam syariat Nabi kita tercinta, Rasul tidak pernah mengajarkannya. Ribuan yang meninggal ketika Rasul hidup, tak satu pun Rasul melakukan itu. Termasuk yang meninggal istri Rasul, anak Rasul, sahabat Rasul, paman Rasul, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada seorang pun yang melakukan itu, karena itu bukan syariat Allah, itu bukan agama Allah. Lalu lahirlah generasi setelahnya sampai zaman kita sekarang terbiasa dengan takziah dengan pola yang seperti itu. Ketika kita melakukan takziah sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW melakukan dulu bersama para sahabat, pasti dipandang apa? Kurang. Nggak benar takziah kalian, takziah itu yang benar itu begini. Padahal yang dikatakan nggak benar, yang kurang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nampak apa perkataan Imam Malik? Barang siapa yang menambah-nambah, menganggapnya baik lalu menambah-nambah, dia telah mengira bahwa Rasulullah SAW khianat, tidak menyampaikan agama sebagaimana mestinya. Memang dia tidak menuding, tapi itu bahasa, kondisi dan situasi akan mengarah ke sana. Karena yang terbaik bagi dia adalah apa dan tambahannya. Sehingga sampai di zaman kita sekarang ada orang yang apabila imamnya sholat subuh tidak kunut, dia merasa sholatnya batal, ulang lagi. Bayangkan. Karena nggak tahu nih, ketika orang punya keyakinan seperti ini, kalau dia ke Mekah, dia sholat di masjid Mekah enggak ya? Kalau ke Madinah nanti sholat di masjid Madinah enggak? Karena memang di Mekah dan Madinah itu nggak ada yang seperti itu. Kalau dia tidak sholat bersama imam, berarti tidak sholat di Masjidil Haram untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, beragama itu adalah taat dan patuh kepada Allah dan Rasulullah. Beragama itu mengikuti Rasul, bukan mengikuti apa maunya kita. Agama itu adalah sesuaikan kemauan kita dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah sudah diterangkan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak cabut nama Rasulnya, Allah tidak panggil Rasulnya, tidak wafatkan Rasulnya, tidak suruh menghadap Rasulnya ke Rafiqul A'la, melainkan setelah Rasulullah itu benar-benar telah menerangkan agama ini secara sempurna. Maka tinggalkan, saudaraku, saudariku, tinggalkan.
Agama ini bukan berdiri di atas sudut pandang kita bahwa ini baik. Bukan itu. Tapi bagaimana Allah memerintahkan, bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekiranya agama itu murni dengan logika, landasannya murni logika, maka ketika membasuh khuf, maka bagian bawah itu lebih berhak untuk disapu dibanding bagian atas. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat masyhur. Agama ini taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bukan apa maunya kita, bukan sesuai logika kita. Logika saya maunya begini, kayaknya bagusnya. Enggak begitu, enggak murni itu. Walaupun agama itu pasti cocok dengan logika yang sehat. Namun tidak murni berdiri di atas pondasi logika, ro'yu, pendapat. Karena kalau murni berdiri di atas pondasi itu, maka membasuh khuf lebih pantas yang bagian bawahnya, karena bagian bawahnya yang menyentuh tanah dibanding yang bagian atas. Namun yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya menyapu bagian atas, bawahnya malah enggak. Maka kembalikan agama kita kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dan jangan ada keinginan untuk berimprovisasi, biarkan improvisasi itu dalam urusan dunia. Berbuatlah, majulah, ciptakan hal-hal yang baru, metoda-metoda baru, cara-cara baru, teori-teori baru, silakan, ilmu-ilmu rumus-rumus baru. Antum a'lamu bi umuri dunia, urusan dunia kalian bisa lebih baik daripada saya, lebih tahu daripada saya, lebih handal daripada saya, lebih hebat daripada saya urusan dunia. Maka teknologi dunia, urusan dunia dari zaman Rasul ke zaman kita nanjak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Dari zaman Rasul teknologinya kan ala kadar saja kan. Teknologi di zaman itu 1400 tahun yang lalu lebih. Sekarang teknologi makin maju, semakin maju, semakin maju. Jadi akan begitu terus insya Allah Ta'ala. Ketika manusia ini terus berkreasi, mencari, menciptakan, dan teknologi yang kita telah sampai kepadanya zaman kita sekarang ini, itu akan ditertawakan oleh anak cucu kita 100 tahun yang akan datang. Kita sekarang kan bangga-bangga dengan teknologi yang ada sekarang nih, ya kan? Teknologi sekarang begini-begini. Coba bayangkan 100 tahun yang akan datang, kayak apa mereka menilai teknologi kita yang kita anggap modern, canggih zaman sekarang. Mungkin akan lebih daripada kita memandang teknologi 100 tahun yang lalu. Karena dunia bergerak maju, nggak ada masalah, silakan. Namun agama tak demikian. Di zaman Rasulullah yang paling hebat, yang paling baik, agama yang terbaik di zaman Rasul. Rasul dan para sahabat ketika mengamalkan agama, itulah agama yang terbaik. Kenapa? Rasul langsung yang ajarkan, Rasul langsung dibimbing Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Para sahabat salah ditegur Rasul, para sahabat salah Rasul tak tahu, wahyu turun untuk menegur mereka. Sehingga agama dan cara beragama dan muslimin, masyarakat yang beragama itu terbaik di zaman Rasul. Lalu kemudian dia turun. Kebalikan dunia, sains dan teknologi. Kalau sains teknologi apa tadi? Kalau agama yang terbaik justru goalnya itu di zaman Rasul. Nggak ada lagi yang terbaik lebih daripada ketika Rasul hidup. Kenapa tidak? Rasul langsung, masyarakat itu langsung dapat bimbingan wahyu dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana lagi kita mau cari generasi terbaik yang gurunya adalah Rasul, yang membimbingnya Allah melalui wahyu? Rasul yang
mengontrol amalan para sahabat. Salah ditegur, salah diberitahu. Maka yang terbaik itu agama yang ada di zaman Rasul SAW. Dan bergeraknya ke generasi berikutnya bukan tambah sempurna. Dia akan makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Sampai akhirnya nanti generasi yang terburuk adalah generasi yang bertemu dengan hari kiamat. Itu seburuk-buruk generasi manusia adalah yang bertemu langsung dengan hari kiamat. Maka dalam beragama yang terbaik adalah kembalikan kepada bagaimana Nabi SAW dan bagaimana para sahabat dahulu memahaminya, mengamalkannya. Itulah agama terbaik, wahai saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Itulah agama yang murni, agama yang asli, agama yang tak ada campur tangan manusia, tak ada campur tangan pikiran manusia, tak ada campur tangan istihad manusia. Murni bimbingan Allah, murni apa yang Allah mau. Maka kalau ingin beragama yang baik, menjadi muslim yang terbaik dalam beragamanya, berusaha untuk mengembalikan bagaimana cara beragama ini sesuai dengan apa yang dulu diajarkan, diamalkan oleh generasi terbaik umat Islam. Sering sekali ketika kita mengajak kepada beragama seperti ini, orang mengatakan ini pemahaman baru, ini gaya beragama baru. Kita enggak, saya mengajak Anda beragama, saya tarik 1400 tahun yang lalu loh. Paham yang Anda maksud? Ini malah agama kuno, bukan agama baru. Siapa bilang baru? Karena kita mengajaknya, menariknya kepada 1400 tahun yang lalu ketika Rasul dan para sahabat hidup. Begitulah mereka beragama. Namun kenapa banyak orang menganggapnya baru? Karena memang baru mereka lihat, baru sampai. Dulu tak begitu. Yang kita terima dari ayah dan ibu kita dulu tidak begitu. Kita di masyarakat kita dulu tidak begitu. Kita di dalam kebiasaan di kampung kita sekarang kok gitu lah. Baru tahu, baru dengar, baru sampai, baru didakwahkan. Tak biasa dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Akhirnya diklaim agama baru, cara beragama baru. Enggak baru, wallahi tidak baru. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, generasi-generasi awal umat Islam, muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka lah orang-orang yang Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan mereka lah orang-orang yang Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Di dalam ayat ini ada beberapa poin penting. Poin yang pertama, bahwa muhajirin dan ansar telah direkomendasi oleh Allah penduduk surga. Jelas dalam ayat ini Allah tegaskan muhajirin dan ansar Allah telah siapkan untuk mereka apa? Surga. Jelas, tegas. Maka seluruh muhajirin kita katakan penduduk surga, ashabul jannah.
Kita katakan mereka adalah penduduk surga karena Allah telah menjanjikan memasukkan muhajirin dan ansar semuanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka tak ada lagi generasi yang dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak bisa masuk ke dalam muhajirin, tidak bisa, karena muhajirin sudah lewat masa. Ansar tidak bisa juga, karena itu masa yang sudah berlalu. Kita juga ingin masuk surga, masih ada satu kesempatan yang diajarkan Allah dalam ayat ini. Karena dua yang di atas waktu tertentu habis dengan habisnya waktu itu. Sementara ada satu lagi kesempatan, dan kesempatan itu sifatnya bukan waktu, namun dia berbentuk karakter, sifat, spesifikasi, bukan zaman. Apa itu? Minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini dia yang ada di dalam ayat ini. Siapa orang yang akan masuk surga berikutnya? Kita mau masuk surga, tapi kita tidak mungkin untuk menjadi muhajirin. Kita ingin masuk surga, sangat ingin masuk surga, tapi tidak mungkin untuk menjadi ansar, sudah mustahil. Tilka ummatun qad khalat. Itu kaum yang telah berlalu, yang masanya sudah habis. Mereka sudah meninggalkan dunia dan fasenya sudah berhenti. Namun kita ingin masuk surga juga. Ada satu lagi karakter yang harus kita penuhi, yaitu kalau ingin masuk surga, walladzina taba'uhum bi ihsan, ikuti mereka dengan baik, ikuti mereka dengan ikhlas, ikuti mereka dengan benar-benar mengikuti dan mencontoh. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita ikut beragama seperti beragamanya muhajirin dan ansar. Karena muhajirin dan ansar itulah yang telah beragama sebagaimana yang benar sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi guru mereka adalah langsung Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul yang mendidik, Rasul yang menjadi gurunya, langsung Rasul yang menjadi kiainya, langsung Rasul yang menjadi murabbinya, langsung Rasul yang menjadi pendidik langsung, melihat langsung, memperhatikan langsung, mengamalkan langsung untuk ditiru oleh para sahabat. Subhanallah, bertemu dengan sumbernya yang murni. Maka generasi umat Islam terbaik adalah yang agamanya langsung dididik, langsung ditarbiyah oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaminkan surga untuk mereka. Namun generasi berikutnya tak ada, yang ada adalah sifat. Kalau Anda beragama mengikuti muhajirin dan ansar, maka Allah juga akan masukkan ke dalam surga. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ada tiga kelompok manusia, muhajirin, ansar, dan yang ketiga kita bisa masuk ke dalam kelompok itu apabila kita memiliki sifat tersebut, sifat generasi terbaik umat Islam muhajirin dan ansar, lalu kita berusaha beragama sebagaimana beragamanya muhajirin dan itulah agama yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Ketika Rasul hidup bersama para sahabat, itu sebaik-baik generasi umat Islam. Nggak ada generasi umat Islam sehebat ketika umat Islam itu bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi guru mereka satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menegur mereka kalau mereka salah adalah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi emasnya umat Islam. Anda katakan tadi, Islam itu terbaik ketika Rasul hidup. Setelah itu generasi berikutnya setelah mereka, yaitu generasi yang bertemu sahabat namun tidak bertemu Rasul. Setelah itu dan setelahnya, yaitu generasi yang bertemu dengan
tabi'in, namun tidak bertemu dengan sahabat. Ada 3 generasi emas umat Islam, namun yang paling tinggi adalah Rasul dan para sahabat ketika hidup. Bagaimana tidak? Al-Quran ini turun di masa mereka. Al-Quran ini turun bicara kehidupan mereka. Agama ini turun kasus yang ada di tengah mereka, kondisi yang ada di tengah para sahabat. Bimbingan Allah ini turun dalam bentuk Al-Quran ini membicarakan keadaan-keadaan dan sebab-sebab yang terjadi di tengah para sahabat. Bimbingan Allah yang sempurna ini turun, itulah kondisinya. Kaum yang di tengah mereka Al-Quran turun. Dalam kehidupan mereka syariat ini turun. Generasi terbaik umat Islam. Dan tidak ada keraguan sedikit pun wallahi dalam bab ini. Maka kalau ingin menjadi penduduk surga, wallahi kita semua ingin menjadi penduduk surga. Ikuti kaum dan generasi yang sudah dijamin Allah penduduk surga. Jangan ingin masuk surga, tapi ingin ngarang sendiri jalan ke surga. Ya akhi, jalan ke surga, antum karang sendiri. Apakah tidak takut salah jalan? Apa nggak takut keliru jalan kalau jalan itu dikarang sendiri gitu? Subhanallah. Maka Muhajirin dan Ansar telah dijamin surga oleh Allah Taala dalam ayat yang sangat jelas tadi. Kalau kita ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang sudah dijamin apa? Surga. Ustaz, kenapa sih harus ngikut Muhajirin dan Ansar? Kenapa sih harus ngikut sahabat? Apa nggak cukup ngikut Rasul aja? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Terlintas dalam benak sebagian kaum muslimin. Kenapa sih harus dibawakan sahabat gitu? Apa nggak cukup beragama itu ikut Allah dan Rasul? Sudah cukup ikut Allah dan Rasul. Kita katakan ngikut para sahabat itu maksudnya ikut Allah dan Rasul juga. Itulah dia. Karena yang benar-benar telah ikut Allah dan Rasulnya adalah para sahabat. Maksudnya itu. Cuman ikut Allah dan Rasul dengan cara yang benar. Karena ada juga orang slogannya benar, caranya salah. Slogannya sudah benar, Masya Allah, slogannya luar biasa, 100% mantap, tapi pelaksananya salah. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Lihatlah perbedaan pendapat yang sangat banyak di zaman kita sekarang ini. Semua yang ngaku taat Allah, taat Rasul. Semuanya ngaku ikut sunnah. Semuanya ngaku pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun warnanya sudah luar biasa. Bervariasi, berwarna-warni dengan aneka ragam ketaatan yang beda-beda. Kenapa berbeda? Ya karena itu tadi. Ada sesuatu yang ditambah-tambahkan, tidak mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saling tuding, saling salahkan, saling sampai kepada titik naudzubillah saling mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Yang tidak baiat kepada imam kami maka bukanlah muslim yang benar, dia telah keluar dari agama Islam, telah tercabut baiat dari lehernya dan mati mayat jahiliyah. Itu slogan-slogan yang paling banyak dibicarakan kepada kelompok-kelompok yang memasang baiat dalam taat dan kelompok mereka. Dan di zaman kita sekarang ini kalau masih ada antum bertemu kelompok yang ada baiatnya, cukup alasan untuk meninggalkan kelompok itu. Cukup. Dalam mengikuti kelompok itu harus ada baiat kepada guru, patuh dan taat, dibaiat, berjanji untuk setia. Mungkin di antara kita yang hadir sini ada mantan-mantannya mungkin ya.
Kok pada tersenyum? Mantan semua. Masa sih? Anda belum pernah baiat tuh seumur hidup. Baiat. Janji setia, nggak boleh keluar. Sempat keluar nanti diklaim murtad, diklaim keluar dari jamaah, diklaim mayatnya jahiliyah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ngakunya ikut Rasul. Tapi ikut Rasul. Tapi ikut Rasul. Rasul membaiat para sahabat. Apa Ustadz ini nyalah-nyalahkan orang yang melakukan seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Justru kitalah yang menegakkan baiat sebagaimana Rasulullah SAW membaiat menegakkan baiat ketika menjalankan agama dan syariat di permukaan bumi. Rasulullah menggunakan baiat itu. Apa yang salah dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang salah adalah Anda tidak mengikuti para sahabat. Karena pemahaman baiat yang Anda mau itu berbeda dengan pemahaman baiatnya para sahabat. Terbukti pemahaman sahabat tidak seperti pemahaman Anda dalam baiat. Apa itu? Para sahabat hanya membaiat seperti yang Anda lakukan, seperti yang Anda dalilkan itu hanya dilakukan oleh para sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah itu para sahabat tidak memberikan baiatnya kepada siapapun selain Rasul. Nggak ada. Setia dalam ketaatan, setia dalam agama, setia dalam patuh dan taat, setia dalam perintah dan larangan, setia di dalam taat dan dalam dikala sempit, dikala lapang, itu hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak berikan kepada siapapun setelah itu kecuali hanya dalam satu bab saja mereka berikan baiat kepada selain Rasul, kepada pemimpin umat Islam yang ditunjuk menjadi khalifah dan amirul mukminin. Baru mereka berbaiat, patuh dan taat, itu pun sesuai kemampuan. Setelah Rasul meninggal, tak ada seluruh baiat yang banyak dalam syariat, dalam sejarah Nabi ditinggalkan para sahabat. Tinggal satu yang mereka lakukan, baiat kepada pemimpin umat Islam. Ketika Abu Bakar dilantik menjadi pemimpin, mereka berbaiat. Ketika Umar setelah itu menjadi Amirul Mukminin, Abu Bakar meninggal, mereka berbaiat. Ketika Utsman kemudian menjadi amirul mukminin, mereka berbaiat. Tinggal satu itu baiat yang diamalkan sahabat setelah Rasul meninggal. Pahamlah kita bahwa beragama seperti baiat itu tidak ada lagi dilakukan oleh para sahabat Nabi kita tercinta SAW, dan mereka tidak memahami adanya baiat seperti itu dalam beragama kecuali hanya untuk Nabi kita tercinta SAW. Setelah Rasul wafat hanya tinggal satu bab baiat yang tersisa, yaitu bab baiat kepada pemimpin yang dilantik untuk memimpin umat Islam. Kita nyatakan patuh dan taat selagi di atas ketaatan dan tidak maksiat dan sesuai dengan kemampuan. Setelah itu para sahabat tidak ada yang berbaiat kepada siapapun. Mereka tidak berbaiat kepada Abdullah bin Abbas, ahli ilmu. Mereka tidak berbaiat kepada Abu Hurairah, ahli hadis. Mereka tidak berbaiat kepada Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling banyak menghafal hadis Nabi dan paling mengerti kehidupan Rasulullah SAW. Mereka tidak berbaiat kepada Abdullah bin Amr bin As. Mereka tidak berbaiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Mereka tidak berbaiat kepada terlalu banyak umat Islam dan hebat dan generasi. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah menerima baiat, Imam Ahmad tidak pernah menerima baiat. Coba lihat bedanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan bahwa Anda mengikuti Allah dan Rasul menurut Anda, namun dengan pemahaman sendiri, dengan amal sendiri, tidak mengikuti amalnya para sahabat. Ketika para sahabat ditimpa oleh kering kerontang, hujan tak turun-turun, gersang tak turun hujan, setahun hujan tak turun-turun, lalu para sahabat mendatangkan paman Nabi Abbas dan mengatakan kepada Abbas, dulu ketika kami kering kerontang, kami minta kepada Rasul, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Sekarang Rasul sudah wafat, kami minta kepada Anda wahai Abbas, paman Nabi yang masih hidup, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Padahal
kubur Rasul kita tercinta di samping mereka. Para sahabat tidak pergi ke kuburan untuk beristighotsah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, ketika Rasul hidup mereka datang kepada Nabi, minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tapi Rasul telah wafat, itu tidak dilakukan lagi kepada Rasul yang sudah wafat, sudah habis. Begitu pemahaman para sahabat, datang meminta didoakan oleh Rasul ketika Rasul hidup, minta agar Allah tabaraka wa taala melapangkan sesuatu kepada Rasul agar Rasul berdoa, itu ketika Rasul hidup. Namun ketika Rasul wafat, tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang datang ke kuburan Rasul meminta sesuatu daripada Rasul yang sudah terkubur. Tak ada. Padahal kuburan manusia terbaik itu di samping mereka. Maka alasan-alasan sekarang beristighotsah dengan orang yang wafat melanggar pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Maka ikutilah generasi terbaik umat Islam itu. Kalau kita ingin menjadi umat Islam yang terbaik, ikuti generasi terbaik. Dan aneka ragam ayat yang berbicara kalian umat yang terbaik, itu maksudnya para sahabat, bukan kita. Seperti yang ada dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang telah dikeluarkan kepada manusia. Kalian sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Kenapa? Ayat turun, ayat berbicara kepada mereka, di kasus mereka, di keadaan mereka, dan kondisi mereka, seperti yang tadi kita katakan di atas. Kuntum khaira umat, kalianlah sebaik-baik umat. Mereka yang dikatakan Allah sebaik-baik umat, karena mereka lah generasi terbaik, generasi emasnya umat Islam. Jangan pula ayat ini kita pegang zaman sekarang, ini maksudnya kami. Ayat ini maksudnya adalah kami. Subhanallah. Kelompok itu baru ada katakanlah 2 abad belakangan baru kelompok itu ada di generasi umat Islam. Sebelumnya tidak ada generasi itu dengan pemahaman seperti itu. Namun kemudian pegang ayat ini dan mengatakan ini maksudnya adalah kami. Subhanallah. Berarti 12 abad sebelumnya gimana? Tidak mungkin, mustahil. Itu maksudnya adalah generasi belakangan. Dan secara makna batil, secara logika nggak sehat, secara dalil diselewengkan maknanya. Ayatnya benar, tapi maknanya diselewengkan. Dan makna itu tidak akan bisa diselewengkan kalau seandainya kita berpegang teguh dengan generasi Muhajirin, generasi Ansar. Al-Quran dan hadis, kata para ulama, hammalatul lil wujuh. Maknanya bisa diselewengkan, bervariasi. Bisa dibawakan maknanya kepada makna yang aneh-aneh. Al-Quran dan Sunnah itu sumber hidayah dengan syarat difahami dengan pemahaman yang benar. Dan yang benar memahaminya adalah para sahabat. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis sumber hidayah kalau maknanya benar. Namun kalau dipahami dengan makna yang salah berubah menjadi batil. Yang batil bukan Al-Quran dan Sunnahnya, yang batil adalah makna yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku itu, maka dia aku adalah pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku adalah penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku adalah tangan yang dengannya dia memukul. Aku adalah kaki yang dengannya dia berjalan. Hadis yang masyhur Sahih Bukhari dan Muslim.
tentang aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun maknanya diselewengkan orang. Kalau sudah sampai kepada derajat tertentu, Allah sudah masuk ke dalam diri saya. Sehingga ketika saya memukul, itu pukulan Tuhan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan Rasul sudah mengatakan, aku adalah tangan yang dengannya dia memukul. Dan saya pernah bertemu seumur hidup dengan orang yang punya keyakinan seperti ini dan ngaku seperti itu. Dulu ketika saya belajar ilmu-ilmu yang seperti ini, Ustaz, ketika saya memukul itu, saya di dalam hati harus ada keyakinan sebelum memukul, bukan saya yang mukul, tapi Tuhan yang mukul. Nah itu baru itu, sekali pukul orang mati itu ketemu di situ. Ya. Pukulan berisi kata dia itu, pukulan yang diyakini ketika mukul itu bukan saya yang mukul, tapi Tuhan yang memukul pakai tangan saya. Ini pukulan Tuhan harus dihadirkan di dalam hati, sambil ada bacaan-bacaan tertentu tentunya, tapi harus ada yakin di dalam hati bahwa ini yang mukul itu adalah Tuhan. Alhamdulillah. Lahirlah akidah hulul ittihad. Allah masuk untuk dalam jasad hamba. Padahal bukan itu makna yang dipahami oleh para sahabat, bukan itu makna yang dipahami oleh Muhajirin dan Ansar. Akan tetapi makna yang berbeda, bahwa dia sudah orientasi dalam melihatnya, orientasi dalam mendengarnya, orientasi dalam pukulannya, dan dia ikuti aturan-aturan dalam melihat, aturan-aturan dalam mendengar, aturan-aturan dalam, dan tujuannya dalam semua itu adalah agar mendekatkan dirinya kepada Allah, hanya patuh dan taat kepada Allah, melakukan hal yang diizinkan Allah untuk dilakukan, dan meninggalkan semua yang tidak diizinkan Allah untuk dilakukan, sehingga menjadi pembimbing jalannya dalam melihat, mendengar, berjalan, memukul, dan seluruh aktivitas lainnya benar-benar disesuaikan dengan maunya Allah. Bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh hamba, Allah bersemayam dalam jasad hamba. Na'udzubillah. Akidah batil yang ketika diyakini oleh orang Nasrani bahwa tubuh Allah menyatu ke dalam tubuh Isa bin Maryam, Allah kafirkan kaum Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Keyakinan Nasrani bahwa di dalam tubuh Nabi Isa ada unsur ketuhanan, bahwa Allah bersemayam di dalam tubuhnya Nabi Isa alaihi salam, dan dengan itu Allah kafirkan kaum Nasrani. Namun datang kemudian dengan pemahaman berbeda tapi mirip dalam pola yang mirip dengan itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka sungguh mereka telah dapat hidayah. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, siapa kalian di sini? Para sahabat. Kalian yang ayat ini dibacakan Rasul kepada mereka. Kalian yang ayat ini Rasul langsung bacakan kepada mereka. Setelah ini kalian yang diinginkan Allah, maka kalian ini adalah mereka yang mendengarkan langsung dari lisan Rasul, ayat itu dibacakan kepada mereka. Itu dia yang benar. Jaminan hidayah, jaminan dapat hidayah harus beriman seperti imannya sahabat. Nas Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? Anak ujian tuh nyatat apa enggak aja. Alhamdulillah. Ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat, wahai Muhajirin, wahai Ansar.
wahai orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW dan beragama, dididik langsung, ditarbiyah langsung, diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau salah dikoreksi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mau mereka beriman seperti imannya kalian, menunjukkan siapapun yang ingin dapat hidayah harus mengikuti orang yang telah dijamin oleh Nabi SAW, mereka dapat hidayah. Kalau tidak seperti imannya para sahabat, maka jauh dari hidayah, jauh menjadi daripada agama yang benar, agama yang hak. Kenapa? Karena Islam, umat Islam yang benar-benar diinginkan Rasulullah dengan didikan Rasulullah telah diwujudkan dalam kehidupan para sahabat. Itulah dia Islam yang diinginkan Allah dan Rasulnya, dalam ilmu, dalam praktek, dalam keseharian, di dalam pemahaman, baik dalam bab akidah terutama, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlakul karimah. Maka di sini ada syarat hidayah mengikuti para sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyertakan itu di dalam hadis. Ketika Rasul berbicara tentang iftiraqul ummah, ketika Rasul berbicara iftiraqul ummah, umat yang terpecah belah dari umat Islam, Rasulullah SAW memberikan syarat yang akan selamat dari neraka adalah orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Kenapa dibawakan sahabat? Kenapa tidak ditinggalkan? Cukup taat kepadaku saja. Taat kepadaku ada hadisnya banyak. Akan tetapi dibawakan oleh Nabi SAW ikut para sahabat. Karena taat kepada Rasul harus melalui makna yang benar, dan makna yang benar itulah pengikatnya adalah makna yang telah difahami oleh para sahabat dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita karang. Ingin selamat dari sentuhan neraka, ikuti para sahabat. Kenapa? Para sahabat telah dijamin selamat dari neraka. Ikuti mereka. Para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 dan 9, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji para sahabat. Ayat yang ke-8-nya Allah memuji Muhajirin, ayat ke-9-nya Allah memuji Ansar. Silahkan baca, ayatnya panjang. Ayat yang ke-8, pujian Allah terhadap hebatnya agama para muhajirin. Dan di dalam ayat yang ke-9, pujian Allah kepada hebatnya beragama kaum apa? Kaum Ansar. Dan ayat yang ke-10, orang yang generasi yang selalu mengikuti mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan tidak ada di dalam hati mereka kebencian kepada para sahabat di ayat yang ke-10-nya. Di ayat yang ke-10 itu kita bisa memasukkan diri kita ke dalam kelompok ayat yang ke-10. Tapi muhajirin nggak bisa, Ansor nggak bisa. Berkata para ulama, kalau agama ini, Al-Quran dan Sunnah ini bebas, siapa yang ingin memahaminya terserah dia bagaimana pemahamannya, dia ambil ayat itu untuk tujuan-tujuan yang dia inginkan, maka rusaklah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman-pemahaman baru mereka. Oleh karena itu Allah pagari kemurnian Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Allah pagari
agar manusia tidak sembarangan mengambil Al-Quran dan Sunnah untuk kemauan dan syahwat dirinya dan syubhat dalam dirinya. Maka Allah pagari Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Para sahabat, dengan pemahaman para sahabat, dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat adalah pagar terhadap Al-Quran dan Sunnah, agar jangan orang ambil sembarangan untuk kepentingan mereka. Karena terlalu banyak sekarang ini orang pakai dalil Al-Quran tapi maknanya sudah jauh sekali menyeleweng. Sekitar tahun 2002, awal 2003, ada dulu partai yang pakai ayat Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kemana-mana kampanyenya pakai ayat Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ketika itu Anda mengatakan ini ayat Al-Quran yang dipaksakan maknanya untuk kemauan mereka. Ayatnya tidak itu. Ayat berbicara keadilan, tapi itu bukan untuk politik. Yakinlah suatu saat kalau mereka ganti nama partainya, ayat ini akan ditinggal, cari ayat lain. Dan terbukti benar. Akhirnya partai tersebut tidak lanjut, berubah menjadi partai yang baru, perubahan baru, ayat ya'dilu wa qawli tawanya pun ditinggal, cari yang lain. Ini bukti bahwa mereka ambil Al-Quran, ayat Al-Quran sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka ambil Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ambil Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang diinginkan mereka, untuk kemudian menghiasi apa yang mereka ingin lakukan. Betul, ayat itu tidak ada salahnya, namun Anda telah gunakan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Anda gunakan untuk kepentingan maslahat Anda. Yakinlah kalau Anda katakan pada waktu itu, pada orang yang sangat dekat dengan Anda waktu itu, suatu saat kalau mereka tinggalkan ini partai, ganti nama baru, ini ayat akan mereka tinggalkan. Mereka akan cari yang lain. Dan itu terbukti. Ayat itu nggak dipakai lagi karena memang sudah beda nama. Ini makna yang Anda katakan tadi, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu yang sangat mulia, tapi untuk menjaganya tidak diambil oleh orang-orang dengan maksud dan tujuan yang tidak baik, dengan tujuan duniawi, dengan tujuan kelompok, dengan tujuan apapun itu, makna yang bervariasi, maka dipagari oleh Allah dengan para sahabat. Lalui untuk masuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah, lalui pemahaman para sahabat, sehingga disuruh menjadi pengikut para sahabat agar memahami agama seperti para sahabat memahami agama, mempraktekkan agama seperti para sahabat mempraktekkan agama, agar kemudian kita benar-benar mengikuti generasi terbaik umat Islam, generasi terbaik umat Islam. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. 30 menit waktu yang tersisa kita gunakan insya Allah untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Tahukah Bapak dan Ibu, ada orang yang pakai ayat Al-Quran untuk mengatakan lomba lari itu bahagian daripada sunnah, bahagian daripada hal yang diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lomba lari, apa lomba lari, apa bahasa? Hah? Atletik apa? Ya lari gitu, maraton ya. Itu bahagian daripada hal yang diizinkan Allah, dihalalkan Allah, bahagian daripada hal yang dipuji oleh Allah, disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pakai dalil Al-Quran mereka. Mana ayatnya? Surat Yusuf. Ketika di dalam Al-Quran Allah katakan, saudara-saudara Yusuf datang kepada ayahnya, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Kami sedang pergi lomba lari, wahai ayahanda. Kami tinggalkan Yusuf. Kami sedang lomba lari, coba lihat. Lomba lari. Disebut Allah dalam Al-Quran.
Maka lomba lari itulah sesuatu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, maka dia adalah sesuatu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Dan sadarkah Anda bahwa sebagian sekarang orang mengajak untuk keluar dari agama Islam dan mengikuti agama Nasrani pakai ayat Al-Quran. Ini yang Anda maksud tadi bahwa Al-Quran itu hammalatun lil wujub. Kalau diambil dengan makna yang diselewengkan bisa. Diambil kemudian maknanya apa? Diselewengkan. Bukan itu yang diinginkan Allah dalam makna itu. Itu bisa. Karena Al-Quran bisa dibawa-bawa kepada makna-makna yang berbeda-beda dengan makna yang sangat banyak. Maka untuk mengikat makna yang benar harus mengikuti kepada generasi umat Islam yang telah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Apabila kita memakai teknologi zaman sekarang, kemudian jika terjadi efek yang buruk untuk lingkungan, apakah hal tersebut bisa mendatangkan dosa? Contoh motor, mobil, AC dan lain-lain. Allahu a'lam. Sejauh ini tak pernah ada kita tahu para ulama yang menilai pakai motor itu hukumnya haram, pakai mobil itu hukumnya haram karena ada polusi udaranya. Sejauh ini tidak ada, wallahi tidak ada. Kita bertemu adanya fatwa-fatwa yang menyatakan itu apa? Itu haram. Jadi tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu pemahamannya. Kalau ada efek yang tidak baik untuk lingkungan, ada efek yang tidak baik terhadap udara, mungkin karena terlalu banyak, kebanyakan. Karena sekarang sesuatu yang terlalu banyak juga akan memberikan efek apa? Buruk. Terlalu banyak tidur itu tidak haram, tapi terlalu banyak bisa memberikan efek apa? Buruk. Terlalu sering begadang itu tidak haram, tapi sering begadang bisa memberikan efek apa? Buruk terhadap kesehatan. Terlalu banyak makan, kelebihan makan, itu juga punya efek buruk terhadap apa? Kesehatan. Tapi nggak ada ulama yang memfatwakan bahwa makan apabila banyak-banyak itu hukumnya haram, itu nggak ada. Maka tidak sampai sejauh itu mudah menyatakan haram. Wallahu a'lam. Baik, kami bacakan ya Ustaz. Baik. Izin bertanya Ustaz, yang berkaitan dengan urusan dunia yang kita boleh berkreasi. Bagaimana dengan sebagian urusan dunia yang ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala? Apakah ini masuk ke dalam urusan agama yang kita dilarang untuk berkreasi atau bagaimana Ustaz? Lalu sejauh mana batasan urusan agama yang kita dilarang untuk berkreasi tersebut? Barakallahu fikum. Yang dilarang adalah bentuk agamanya itu yang dirubah-rubah. Ada amalan, ada niat, ya kan? Ada amal dan ada niat. Sekarang amalnya itu yang ditukar-tukar bentuknya atau ditambah-tambah. Itu yang terlarang. Adapun urusan murni dunia tidak bersentuhan dengan agama, lalu ditambahkan dengan niat yang baik, sedikit pun tidak merubah agama. Karena dia tidak bersentuhan dengan agama sedikit pun, kecuali di bab niatnya, niat yang baik. Dia tidak berhubungan dengan amal dunia, amal bentuk amalan syariat. Tadi yang ditanyakan, sholatnya yang dirubah-rubah bentuknya, ya sudah, itu terlarang, berkreasi. Mungkin antum tidak pernah lihat, Ana menyaksikan sendiri. Sayang ketika itu Ana belum punya handphone kamera. Handphone Ana waktu itu baru 3310. Ya, tahun 2003 lebih kurang, 2003 apa 2004 gitu. Lupa Ana. Kita itulah. Ana punya handphone baru
handphone yang belum ada kameranya. Itu anak melihat orang cara sholatnya aneh. Rukuknya lebih banyak daripada rukuk yang kita kenal, sujudnya lebih banyak dari rakaat dari sujud yang kita kenal, yang kita tahu. Dan anak saksikan itu dalam masa umroh, sedang transit atau sedang istirahat dalam sebuah restoran, masjid di salah satu persinggahan antara Madinah dan Mekah, dan mereka sedang dengan kita sama-sama sedang berpakaian ihram untuk ke Mekah. Kita singgah di masjid, lalu sholat di sana, lalu kita duduk menunggu saat berangkatnya bus. Lalu datanglah sekelompok orang masih berpakaian ihram seperti kita juga, anak juga itu berpakaian ihram, namun gaya sholatnya beda. Itu sholatnya yang sudah di apa? Dirubah-rubah. Itu yang terlarang. Ibadahnya itu sendiri, yang bentuk ibadahnya itu sendiri yang dirubah. Walaupun niatnya ikhlas kepada Allah, tapi dalam amalannya salah. Adapun amal dunia, diniatkan kebaikan menjadi ibadah, amalnya itu tidak bersentuhan dengan agama. Amalnya amal apa? Amal dunia. Maka dirubah-rubah pun, yang dirubah tetap amal apa? Amal dunia. Kalau dunia terserah, dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ilmu tentang mengajarkan manusia matematika, itu kan amal dunia. Amal dunia kan itu? Tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Rumus-rumus yang ada dalam ilmu matematika itu amal dunia. Dan rumus itu bertambah lagi, maju lagi rumus itu. Semakin mutakhir rumusnya, semakin mutakhir. Hal-hal yang sama seperti rumus fisika, rumus kimia, rumus dan barangkali rumus lain yang antum lebih tahu daripada anak. Itu ada masalah. Ketika diajarkan kepada manusia dengan niat mudah-mudahan orang ini mendapatkan manfaat. Halo sayang, sayangku, halo, hei sayangku. Tolong yang punya putra di kembali kita lagi kepada perjawaban tadi. Itu amalan dunia. Amalannya amalan apa? Amalan dunia. Atau ada orang yang mengerti ilmu tentang otomotif misalnya, ilmu mesin, ilmu dunia. Maka tidak ada sedikit pun yang dirubah dalam syariat. Tidak ada agama yang dirubah-rubah dalam bab ini, karena amalannya amalan dunia murni. Namun ketika kita mengajarkan kepada orang ditambah dengan niat yang baik, mudah-mudahan dengannya dia menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bermanfaat untuk kebaikan, bagaimanapun mudah-mudahan dia menjadi orang yang ilmunya dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi tidak ada sedikit pun menyentuh bentuk-bentuk daripada amalan apa? Agama. Wallahu a'lam. Nah. Baik, mungkin Bapak atau jamaah yang mau bertanya secara langsung sebelum kami bacakan kembali pertanyaannya masuk. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya bertanya tentang masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ketika Allah itu mau menciptakan Nabi Adam, kemudian malaikat pada protes. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bagaimana kalau protes itu kita rubah menjadi bertanya. Oh iya. ketika itu para malaikat bertanya, Ya. sesungguhnya engkau akan membuat orang yang akan menjadikan kerusakan di muka bumi, kata para malaikat itu. Nah, seperti itu yang saya tanyakan, ini kan berarti tadinya malaikat itu sudah melihat adanya Nabi Adam, karena ketika itu sudah ada bentukan Nabi Adam, seperti itu. Sehingga para malaikat itu bertanya kepada Allah seperti itu.
Itu bentuk antum memahami ayat ya? Atau bentuk antum membaca tafsir? Serius? Seakan-akan, oh itu udah ada telur, 3 telur itu belum netas seperti itu. Ya, bentuk antum memahami ayat. Makna yang antum pahami ketika membaca ayat, begitu kah? Atau antum baca tafsirnya ayat ini seperti itu? Tafsir seperti itu, Ustaz. Enggak, dalam tafsir enggak seperti itu. Maksudnya terjemahan Indonesia-nya. Oh, terjemahan. Tafsir sama terjemahan beda loh. Tafsir dengan terjemahan berbeda. Terjemahan itu bukan tafsir. Tafsir itu adalah kitab yang jauh lebih luas, berbicara tentang makna ayat. Jadi bedakan antara tafsir dan terjemah. Terjemah itu hanya sekedar, ya namanya terjemahan, translate saja. Banyak orang yang baca translate dan dia menganggap dia mempelajari tafsir. Bukan, itu bukan tafsir, itu terjemahan. Tafsir lebih lapang, lebih luas daripada itu. Baik. Makanya Anda katakan tadi, sepertinya itu makna, bentuk makna yang Anda pahami, Bapak pahami dari ketika membaca ayat. Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya bahasa terjemahannya, itu yang saya maksud. Ya. Secara makna tidak seperti itu. Secara makna yang ada dalam tafsir tidak seperti itu. Insyaallah. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir bercerita kepada kita tentang ayat tersebut dan mengatakan bahwa kenapa malaikat mengatakan itu kepada Allah. Disebutkan riwayat-riwayat bahwa sebelum manusia diciptakan dan diletakkan di permukaan bumi, sudah ada kaum jin yang menghuni bumi dan membuat kerusakan di permukaan bumi dan membuat pertumpahan darah di permukaan bumi, sehingga Allah kirim malaikat untuk menyelesaikan kasus mereka dan mengembalikan bumi kepada tanpa pertumpahan darah dan tanpa hal-hal yang merusak. Dan dengan itulah para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan lagi di bumi yang akan merusak dan akan melakukan pertumpahan darah? Jadi bukan mengetahui Nabi Adam kayak begini nanti umatnya, bukan seperti itu, bukan mengetahui yang gaib, tapi berpedoman kepada sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya di permukaan bumi. Maka diciptakan lagi orang-orang yang menghuni bumi, lalu merusak bumi, lalu kemudian melakukan pertumpahan darah di permukaan bumi. Itu yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Malaikat bertanya kepada Allah Taala, dan tidaklah makhluk seperti malaikat itu akan protes kepada Allah, namun mereka bertanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebahagian para ulama yang kita dengar berbicara makna ayat bahwa para malaikat memahami akan terjadinya pertumpahan darah dan akan terjadinya kerusakan di permukaan bumi dari kalimat khalifah. Para sahabat memahami akan terjadi kerusakan dari kalimat khalifahnya itu sendiri. Pemimpin khalifah di permukaan bumi, karena tugas khalifah adalah menyelesaikan pertengkaran dan menghadang orang-orang yang akan merusak. Itu di antara tugas khalifah. Orang-orang pada bertengkar, khalifah tugas salah satu di antara tugas penting khalifah di permukaan bumi menyelesaikan perseteruan dan menghadang, menahan orang-orang untuk berbuat kerusakan, berbuat onar, berbuat hal yang tidak baik. Menahan mereka untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Maka ketika Allah mengatakan kepada para malaikat menjadikan di permukaan bumi Adam sebagai khalifah, mereka memahami dari makna itu. Tapi tidak sama sekali ada yang mengatakan bahwa para malaikat mengetahui hal yang gaib yang terjadi pada generasi Nabi Adam ke depannya. Antara dua itu yang Anda tahu, wallahu taala alam, sehingga malaikat bertanya kepada Allah, maka engkau akan menciptakan di permukaan bumi yang akan merusak, yang akan melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah menjawab seperti yang tadi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat kadang-kadang bicara singkat, berbicaranya terlalu singkat sehingga kita memahami dengan singkatnya, itu padahal telah terjadi kejadian sebelumnya yang tidak disebut di dalam ayat. Wallahu a'lam. Nah.
Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita ketika berada di lingkungan di mana mayoritas masyarakat melakukan amalan yang menurut ilmu yang saya pelajari termasuk bid'ah, sementara saya minoritas? Apakah saya perlu menegur, menjauhi, atau bagaimana cara terbaik agar tetap menjaga akidah dan ibadah sesuai dengan sunnah, sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar? Jazakumullahu khairan. Insya Allah tidak semua yang mereka amalkan bid'ah. Yang bid'ahnya ada, yang bagusnya dan baik secara syariat juga ada. Maka tetap berhubungan bersama masyarakat dalam hal-hal yang dalam agama kita adalah kebaikan. Gotong royong misalnya, jenguk orang sakit, peduli kepada orang-orang lemah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu orang-orang yang kemalangan. Itu kan bagian kegiatan kemasyarakatan dalam agama kita, adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dimotivasi. Maka tetap berbaur bersama masyarakat dalam hal yang seperti itu. Sholat berjamaah, sholatnya benar, namun bid'ahnya mungkin ada sebelum dan setelah. Maka tetap ikut bersama masyarakat, tetap berbaur bersama masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dalam agama kita benar, diizinkan. Kegiatan-kegiatan yang memang secara dalam agama kita sesuai dengan sunnah dan diizinkan secara syariat, maka tetap ya, hal yang terbaik dalam agama kita tetap berbaur bersama manusia dan bersabar atas apa yang kita dapatkan dari hal yang tidak nyaman ketika berbaur dengan manusia. Dan itu lebih dicintai Allah. Mukmin yang berbaur bersama manusia lalu sabar atas hal-hal berat yang dia temukan dengan berbaur bersama manusia, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding orang yang berbaur bersama manusia lalu tidak sabar dengan keburukan yang dia dapatkan dari manusia, dari orang-orang. Kita semakin banyak berbaur dengan orang, tentu akan semakin ada hal-hal yang membuat kita tersakiti oleh orang lain. Sebagaimana mungkin juga kita pernah melakukan hal yang membuat orang lain tersakiti oleh kita. Itu hal yang lumrah terjadi dalam bermasyarakat. Maka ikuti yang benarnya, ikuti yang baiknya, dan tinggalkan yang tidak baik. Ketika kita tahu itu sudah sesuatu yang menyeleweng dalam agama, tidak sesuai dengan sunnah, maka bukanlah kewajiban kita, bukanlah hal yang mengharuskan kita tetap ikut karena menjaga muamalah sesama manusia. Tidak. Yang benar adalah patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih dahulu dibanding menjaga hablum minan nas. Hablum minallahnya lebih utama. Hablum minan nasnya dalam hal-hal yang diizinkan Allah, dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah. Namun apabila tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak boleh dijadikan ayat hablum minan nas itu dijadikan ayat untuk membolehkan kita untuk mengikuti kebiasaan yang tidak baik atau cara beribadah yang tidak baik yang ada di tengah masyarakat. Adapun apabila sholatnya, ikuti sholat. Alhamdulillah selama ini kita ikut sholat kaum muslimin aman. Kecuali mungkin sholat subuh ada kunutnya, dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa kalau imam kunut subuh, makmum juga ikutan kunut subuh. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, dan saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak. Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih adalah dalil bahwa apabila imam melakukan kunut subuh, sebagai makmum kita juga harus ikut kunut subuh di belakang imam, karena posisinya kita ada sebagai makmum dan makmum harus mengikuti gerakan imam. Ada yang memfatwakan begitu para ulama, dan ada juga yang memfatwakan tidak, ya. Dan ana lebih condong kepada yang mengatakan tidak. Namun intinya adalah dari sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, kalau kita ingin melihat, kita lihat ada hal yang tidak cocok, mungkin hal yang itu saja yang bisa kita angkat ke permukaan, dan itu pun khilaf di kalangan para ulama dalam mengikutinya, ya. Namun kalau hal yang lain biasanya setelah sholat, maka sholatnya kita ikut karena sholatnya benar. Namun ketika kaum muslimin sedang doa berjamaah kemudian zikir berjamaah sama-sama, kita zikir masing-masing, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi memang tidak mesti harus hablum minan nas dijadikan dalil untuk mengikuti sesuatu yang secara hadis Nabi menyuruh jauhi. Amalan yang tidak sesuai dengan amalan diajarkan Rasul, perintah Rasul jauhi, bukanlah menjauhi.
Apabila kita melakukan seperti yang mereka lakukan, padahal kita tahu itu tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Jauhi, Rasul menyuruh apa? Jauhi. Maka muamalahnya tetap dalam hal-hal yang benar secara agama, muamalahnya tetap dalam hal yang sesuai dengan syariat, diizinkan dalam kemasyarakatan. Dan bahkan kalau bisa kita menjadi penggeraknya, motor penggerak masyarakat untuk peduli kepada anak yatim, untuk peduli kepada orang-orang miskin, untuk berbagi sembako setiap bulannya. Kita yang menggerakkan kaum muslimin di masyarakat kita. Kita yang menjadi motor penggerak kebaikan di tengah masyarakat itu. Tidak hanya sekedar ikut, kita yang terdepan dalam bab itu. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa itu bisa kita lakukan, sehingga ketika tidak ikut hal-hal yang seperti ini, kita juga bisa menutupnya dengan promotor penggerak dalam bab-bab yang bersifat positif. Wallahu ta'ala. Intinya adalah yang diizinkan Allah kerjakan bersama kaum muslimin, yang tidak maka tinggalkan. Toh pada akhirnya di akhirat kita tanggung jawab di hadapan Allah pun masing-masing. Nafsi. Wallahu a'lam. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Apa yang benar dari apa yang Anda ketahui itu karena itu yang kita pelajari dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan kita dengarkan langsung dari para ulama. Dan apa yang kurang, apa yang salah adalah dari kekurangan diri, dan kepada Allah Ta'ala kita minta dibimbing ke jalan yang baik dan benar. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi